Jaksa memberikan tuntutan 10 tahun ini saya yakin bukan berdasarkan fakta di persidangan ini, ya. Majelis yang selalu muliakan, jangankan 10 tahun, jangankan 10 tahun, 10 bulan, 10 hari saja, demi Allah, ini versi saya. 10 hari saja, saya tidak pantas dan tidak boleh ditahan. Tidak boleh yang mulia. Jangankan 10 tahun yang mulia, 5 tahun, setahun, 10 hari saja yang mulia, saya tidak pantas ditahan. Saya tidak melakukan tindak pidana karena persidangan-persidangan yang saya alami, saya tidak bersalah, tapi dipaksa bersalah. Ketiga, tidak ada rezim yang bangkrut atau rugi gara-gara kritikan saya. Yang ada adalah sayalah rakyat biasa ini yang rugi materi, rugi waktu, rugi hidup bahagia di negaranya sendiri. Dikuyok-kuyok saya yang mulia, diseret-seret ke sana kemari yang mulia, ditahan sana, ditahan sini yang mulia. Kemarin waktu saya ngomong, waktu Anda baca tuntutan 10 tahun dan saya bilang ketemu di pengadilan akhirat, saya nggak melihat wajah Anda, tapi hati saya menangkap Anda sinis, tersenyum sinis, siap seolah-olah Anda begitu. Ya nggak apa-apa. Sampai ketemu di pengadilan akhirat. Majelis residivis atau bisa disebut dengan pengulangan tindak pidana. Ya, salah satu alasan memperberat pidana yang akan dijatuhkan ke terdakwa itu adalah residivis. Jika dalam psikologis bisa dikatakan bahwa orang yang selalu mengulang-ulang kejahatannya akan mempunyai nilai negatif di masyarakat, ya. Dan juga dalam pidana residivis, dalam perbuatan pidana sudah ada putusan pengadilan dalam pemindanaannya itu, maka punya kekuatan hukum tetap, maka itu disebut residivis. Ya, maka dalam hal ini jaksa nggak salah. Bahkan mungkin yang mulia juga nggak salah ya, dengan baju kebesaran yang mulia itu kalau menganggap saya residivis nggak salah. Tapi nanti setelah saya jelaskan secara detail, monggo nanti dinilai sendiri yang mulia. Majelis hakim, sekarang saya jelaskan ya, saya sampaikan secara lugas yang belak-belakan. Sebenarnya saya bukan residivis. Residivis oleh pengadilan. Yang penting saya nggak distempel residivis sama Allah. Hanya itu pilihan saya. Nah, jaksa menuntut saya 10 tahun karena diantaranya saya selalu menyerang rezim dan residivis. Ini yang mulia, saya jelaskan. Menurut saya, residivis itu adalah saya maling mobil, saya maling sapi, saya maling uang atau apalah, lalu saya ditangkap dan dipidana dan dipenjara. Begitu keluar, saya maling mobil lagi, maling sapi lagi, ya kan? Maling uang lagi, hina di mata masyarakat, hina di mata
beredar sabu, saya pemakai sabu, ditangkap, bebas, keluar lagi, nyabu lagi, bebas, keluar lagi. Itulah residivis. Hina di mata keluarga, hina di mata masyarakat, hina di mata Allah. Saya OTT KPK, ya kan, ditahan, sah pengadilan, keluar, korupsi lagi, ditangkap lagi. Itulah residivis. Hina di mata keluarga, hina di mata masyarakat, hina di mata Allah. Itu yang namanya residivis, ya. Sulit rasanya masyarakat menerima kehadiran seorang residivis. Saya ulang yang mulia, sulit rasanya masyarakat menerima kehadiran seorang residivis karena akan mengotori nama baik desanya, nama baik keluarganya, dan seterusnya. Begitu yang mulia menurut tafsir saya tentang seorang residivis. Nah, majelis yang mulia, sekarang saya kabarkan kepada jenengan semua, saya tidak hina di mata masyarakat. Saya tidak hina di mata keluarga saya. Per menit, per detik kehadiran saya dirindukan oleh keluarga saya. Saya nggak mau nangis, nanti dikira cengeng saya. Kehadiran saya ditunggu oleh masyarakat. Sepulang bebas dari Bareskrim, saya nggak langsung pulang yang mulia. Saya masih ceramah di beberapa titik di Jakarta, Medan, bahkan terakhir di Singapura saya ceramah sebelum saya ditangkap ini. Saya bukan residivis. Begitu saya pulang, saya disambut seperti pulang umroh. Rumah saya penuh dengan jamaah pengajian. Dan saya bisa kemana-mana. Saya bukan pengedar narkoba, saya bukan OTT KPK, saya bukan maling, saya bukan pencabulan. Tapi saya adalah korban kriminalisasi, korban pasal karet. Pasal yang sangat tajam kepada saya dan tumpul kepada para pendukung kekuasaan. Jaksa Aprianto sendiri pernah ngomong sama saya itu waktu di Jaksa, di Kejati di Semarang itu. Waktu belum menuntut saya, waktu masih jadi teman ya, sekarang masih teman mungkin ya. Saya tahu orang yang Anda serang itu, saya tahu mereka nggak akan disentuh hukum. Beliau yang ngomong seperti itu. Abu Janda, Denny Siregar dan seterusnya itu. Di Desa Biru, Singosari, di Malang yang mulia ya. Di Desa Biru Singosari ada salah satu warga rumahnya longsor di bawah arus sungai. Berminggu-minggu orang ini tidur numpang di rumah warga lainnya karena nggak punya rumah. Kemana dana desa? Kemana instansi yang terkait? Akhirnya tiba juga berita itu di rumah saya dan saya bangun rumahnya. Saya belikan sepeda motor yang untuk kerja dan saya infak beras rata di sekitar orang yang longsor rumahnya itu. Nah, jadi artinya saya ini bukan hina di mata masyarakat. Itu yang ingin saya sampaikan intinya. Ketika ditahan di Bareskrim, semua tahanan sekamar saya. Nah ini yang mulia. Ketika saya di Bareskrim, jadi saya satu kamar itu ada 7 orang. Rata-rata kasus tipikor, penggelapan, penipuan. Beda yang sekarang ini, narkoba semua. Perokok, kentut. Wah, subhanallah. 7 orang satu kamar yang mulia. Ketika besuk, kan selalu video call tuh sama anaknya sama istrinya. Semua tahanan di kamar saya, bukan di kamar saya, semua tahanan rata-rata. Ketika video call sama anaknya, papa di mana? Papi di mana? Papa kerja nak di luar negeri. Dia bohongi anaknya. Bapaknya di penjara. Telepon sama anaknya nanya, bapak di mana? Bapak ke luar negeri. Bapak kerja. Bohong. Nggak apa-apa. Bohong demi kebaikan. Giliran saya dijenguk yang mulia. Ya, giliran saya video call sama anak saya. Saya punya anak yang masih kecil, umur 6 tahun, baru masuk SD kemarin, namanya Shanu. Video call sama saya. Abi di mana? Abi di penjara, nak. Itu karakter saya yang mulia. Saya belak-belakan, gak ada yang saya tutup-tutupi. Anak saya tanya, penjara itu apa? Tanya sama mama. Mama tahu. Akhirnya istri saya suruh kasih pengertian kepada anak saya. Kasih pengertian apa itu penjara. Dan sampaikan kepada anak saya bahwa abinya bukan penjahat. Bahkan kemarin waktu masuk SD, kan di apa namanya Mas Ahmad, kalau anak mau masuk sekolah diwawancara sama gurunya itu apa namanya? Interview ya? Interview. Ini guru-gurunya nonton ini ya. Ditanya anak saya itu, Ade Sanu, namanya siapa? Abinya siapa? Sekarang ayahnya siapa? Ayahnya di mana? Ayah saya di penjara. Kata anak saya. Kaget semua gurunya. Di penjara. Baru dipanggil mamanya.
Baru dijelaskan, ya itu anaknya Gus Nur. Dan guru-gurunya kenal saya kenal sama saya semua, dan anak saya diterima di situ. Artinya saya bukan residivis. Dan saya itu belak-belakan yang mulia, gak ada yang satu tutupi terhadap yang prinsip sekalipun. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya mulia, saya tidak hina sedikit pun di mata masyarakat, dan ini adalah karakter keluarga saya. Bloko Suto jujur, tidak suka berbelit-belit, bahkan terhadap hal yang prinsip sekalipun kami sudah tanamkan kejujuran dan kesatriaan ke dalam anak istri saya. Tinggal sedikit yang mulia, saya bukan residivis. Nah ini jaksa yang di Surabaya, hakim yang di Surabaya, mudah-mudahan Anda nonton. Kemarin ada di sini, namanya Pak Jihad atau siapa itu ya. Saya nggak ketemu lagi, saya pernah sekali ketemu dan beliau menyapa saya. Jaksa hakim yang di Palu, pledoi untuk Anda, mungkin Anda nonton. Ini yang mulia ya, saya jelaskan sekarang. Jadi peristiwa-peristiwa hukum yang lain yang tidak ada hubungannya dengan rezim Jokowi, perlu jaksa ketahui. Ketiga kasus saya tidak ada hubungannya dengan rezim Jokowi. Perlu Mas Aprianto ketahui. Ketiga kasus saya tidak ada hubungannya dengan rezim Jokowi. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu. Mana tadi? Yang di Surabaya. Ada sebuah akun Facebook bernama Generasi Muda NU. Kuasa hukumnya juga masih ini. Beliau ini ada salah satunya. Oke, saya pakai ini aja ya, secara teks, secara konsep saja. Saya hafal di luar kepala. Yang mulia, ada akun Facebook, fanspeak, namanya Generasi Muda NU. Menulis status, daftar 20 Ustadz radikal dan Wahabi. 1. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Nur, Ustadz Teguh Zulkarnain almarhum, dan banyak. Facebook menulis 20 daftar Ustadz radikal dan Wahabi. Saya protes, saya lawan lewat YouTube. Hei akun, siapa kamu? Ayo keluar kalau berani. Saya bukan radikal, saya bukan Wahabi. Siapa kamu? Ayo. Kita bertengkar lewat medsos yang mulia. Dia lewat Facebook, saya lewat YouTube. Nah, tiba-tiba ada orang pengurus NU melaporkan saya. Di pengadilan terbuka secara data, fakta, dan logika. Ini beliau melaporkan saya, pengurus NU. Di depan majelis saya sampaikan, yang mulia, saya nggak kenal sama pelapor. Saya sama orang ini, akunnya nggak datang yang mulia. Yang punya akun nggak datang, nggak pernah datang di pengadilan. Dan majelis hakim bertanya dengan yang pelapor ini, Pak, Gus Nur nggak marah sama Anda, Gus Nur marah sama Facebook ini. Anda kenal nggak sama Facebook ini? Atau mungkin satu pengurus? Enggak, saya nggak kenal sama orang itu. Coba yang mulia, kalau minggu lalu saya analogikan waktunya majelis yang mulia nanya ke saya analogikan ada orang namanya Ridho, marah, nyaci maki saya, fitnah saya lawan. Tiba-tiba ada orang namanya Ridho melaporkan saya, kebetulan namanya sama, tuduhannya mencemarkan nama baik. Di pengadilan kebongkar, terbuka. Pak, saya bukan Ridho Anda, Ridho ini yang saya maksud. Tapi kenapa saya tetap divonis? Ya nggak apa-apa ya mulia ya. Itu yang di Surabaya. Nah kemudian di Palu yang mulia. Belum selesai, ya sudah divonis di Palu yang mulia. Tiba-tiba datang surat panggilan sebagai saksi. Oke, saya datang di Polda Palu sana. Ternyata yang melaporkan saya sama yang mulia, Banser. Nah, tuduhannya mencemarkan nama baik Banser, Mas, bukan rezim. Kalau tadi mencemarkan nama baik NU, dan sekarang mencemarkan nama baik Banser. Ditunjukkan saya sebuah video, Gus Nur kata penyidik namanya Pak Ketut. Pak Ketut atau Pak Putu itu ya. Ada lagi yang rambutnya gondrong, gimbal ya. Beliau cium tangan saya, maafkan saya Ustaz. Orang Palu kalau manggil Ustaz itu Ustaz. Saya sudah berusaha mediasi, tapi yang sana nggak mau Ustaz. Saya hanya menjalankan perintah. Nggak apa-apa. Ustaz, video ini yang membuat Anda dilaporkan Ustaz. Oh, ternyata video setahun yang lalu. Berarti saya nggak mengulang perbuatan. Residivis itu katanya mengulang perbuatan. Saya nggak mengulang. Saya nggak tahu. Tiba-tiba datang seorang panggilan, jadi saksi, jadi tersangka. Ini video setahun yang lalu ini, Pak penyidik. Ya tapi nggak. Bagaimana beliau sudah melaporkan saya pencemaran nama baik, melaporkan ini atas itu video waktu saya membela Ustadz Felix
ceramah di Masjid Manarul Bangil, dibubarkan sama Banser. Saya membela Ustadz Felix lewat YouTube, dilaporkanlah saya. Itu di Palu yang mulia. Jadi menurut saya itu bukan pengulangan. Enggak saya niatkan, enggak saya sengaja, enggak saya bikin kamera, bikin podcast baru, enggak. Tiba-tiba datang dari langit surat panggilan, saksi, tersangka. Dan sebelum saya disidang yang mulia, Palu dihantam tsunami. Saya pikir kasus saya beku gara-gara tsunami. Karena begitu tsunami datang, saya ke sana yang mulia. Saya bangun masjid 10 di sana. Saya bangun rumah fakir miskin di sana. Berbulan-bulan saya ke sana sosial. Saya dengan FPI itu gali-gali mayat di sana yang mulia. Saya pikir tuh gak dilanjut kasusnya, ternyata dilanjut, disidang dan divonis. Jadi majelis yang mulia yang sudah nuntut saya 10 tahun. Alasannya karena jadi kalau di KBBI itu adalah residivis itu adalah orang yang melakukan tindak pidana secara berulang-ulang dan mempunyai nilai negatif di masyarakat, walaupun secara di atas kertas benar, tapi secara fakta 100% insya Allah tidak benar. Karena saya tidak terhina dan saya tidak mengulang-ulang perbuatan. Saya percepat yang mulia ya. Nah sekarang yang di sini, yang di Solo ini yang mulia, bagaimana ini yang di sini? Saya ngundang Bambang Tri, nggak niat apa-apa, yang ngundang saja. Tiba-tiba saya dijerat pasal berlapis, bahkan tuntutannya 10 tahun seperti ini, masya Allah. Nah sekarang gini, saya tutup yang mulia ya masalah ini ya, bab residivis saya tutup. Tapi itulah sistem yang mulia. Seandainya sekarang saya tanya dengan majelis yang mulia, sekarang ini saya tanya, wahai majelis yang mulia, bagaimana setelah saya jelaskan secara gamblang seperti ini? Apakah majelis yang mulia masih berpikir saya residivis? Karena berulang-ulang dari Surabaya, Palu, Jakarta, sekarang Solo. Kalau saya tanya sama jaksa atau majelis, saya yakin majelis akan menjawab, ya, Gus Nur residivis karena Gus Nur mengulang-ulang. Karena itu sistem. Tapi seandainya saya bertanya kepada hati nurani ya, saya nggak tanya sama majelis yang mulia. Saya tanya sama hati nurani majelis yang mulia sebagai ayah yang punya anak, sebagai suami yang punya istri, apakah saya residivis? Yang bisa jawab hanya Allah dan majelis ya. Tapi insya Allah saya bukan residivis yang mulia. Baik, tinggal satu halaman Mas Ahmad ya. Bismillah, selesai. Ini sudah banyak saya kurangi. Pledoi ini akan saya akhiri majelis mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Jaksa menuntut 10 tahun, itu menurut jaksa adalah hal yang wajar. Yang mulia, jaksa menuntut 10 tahun. Mungkin bagi jaksa itu wajar, tapi saya bukan penjahat yang mulia, saya bukan koruptor, saya bukan pembunuh, tidak ada korban jiwa, tidak ada keonaran, tidak ada huru-hara, tidak ada kerugian harta benda, dituntut 10 tahun. Koruptor dan yang maling uang rakyat triliunan saja nggak sampai 10 tahun, masih dapat penangguhan penahanan dan lain sebagainya. Dan saya yakin, walaupun keyakinan saya ini keyakinan saya ini mungkin 100% nggak benar ya, jaksa memberikan tuntutan 10 tahun ini saya yakin bukan berdasarkan fakta di persidangan ini. Ya, majelis yang saya muliakan, jangankan 10 tahun. Nah, ini Pak Panitera tolong dicatat ya. Jangankan 10 tahun, 10 bulan, 10 hari saja. Demi Allah. Ini versi saya. Ya, 10 hari saja saya tidak pantas dan tidak boleh ditahan. Tidak boleh yang mulia. Jangankan 10 tahun yang mulia. 5 tahun, setahun, 10 hari. 10 hari saja yang mulia. Saya tidak pantas ditahan. Pertama, sudah saya bahas tadi panjang lebar. Saya bukan kriminal, tidak merugikan negara. Saya tidak menyerang individu, tapi mengkritik sebuah sistem. Dan itu bukan saya saja yang melakukan, tapi hampir semua elemen masyarakat sekarang pada melakukannya. Saya tidak melakukan tindak pidana karena persidangan yang saya alami, saya tidak bersalah, tapi dipaksa bersalah. Ketiga, tidak ada rezim yang bangkrut atau rugi gara-gara kritikan saya. Yang ada adalah sayalah rakyat biasa ini yang rugi materi, rugi waktu, rugi hak hidup bahagia di negaranya sendiri. Dikuyo-kuyo saya yang mulia, diseret-seret ke sana kemari yang mulia, ditahan sana, ditahan sini yang mulia. Pak Kapolri, pledoi ini untuk Anda.
Yang keempat, saya tidak boleh tahan. Karena sekeras-kerasnya saya masih bisa dan mau berkorban untuk rakyat dan fakir miskin dan republik ini. Sekeras-kerasnya saya tidak akan saya mengkhianati negara tercinta saya, negara Republik Indonesia. Sekeras-kerasnya saya tidak akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan sekeras-kerasnya saya, demi Allah, saya siap mati demi kemakmuran, keadilan rakyat Indonesia. Dan itu sudah saya buktikan. Bukan hanya sebatas kemampuan, tapi di luar batas kemampuan, yang mulia. Saya bangun rumah di Malang, belum selesai, masih 40%. Tiba-tiba ditelepon orang Madura, Gus, Pamekasan, ini ada orang Gus, rumahnya roboh, kasihan Gus. Pemdanya sudah kesini, difoto-foto tapi gak ada realisasinya. Tolong dibantu Gus Nur. Saya bangun rumah belum selesai, yang mulia. Saya hentikan bangun rumah saya, tak bangun dulu rumahnya orang Madura itu sampai selesai. Ada di sini saya sertakan. Itu saya siap miskin, siap lapar, bahkan di luar batas kemampuan saya.